Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh pemula ya, fans baru, subscriber baru dari channel penulis adalah, kalau campurin minyak goreng bisa jadi tahan berapa lama? Kalau pakai oli misal meseran B40 itu bisa tahan berapa lama? Campuri styling Celeron bisa tahan berapa lama? Ya, kita harus pisah-pisah dulu ya. Pisah-pisah dulu antara oli apa adanya dengan oli sudah dicampuri minyak goreng atau oli samping atau styling. Mohon maaf untuk aditivator market, penulis nggak bisa bilang lebih panjang ya, karena pengalaman penulis untuk merek luar itu nggak begitu bagus ya. Nggak menutup kemungkinan bahwa ada aditif dalam negeri yang ya sip juga, cuma ya penulis belum nemu yang yo kayak campuran minyak goreng dan oli samping, apalagi kalau sudah dicampuri dengan lengkapnya minyak silikon dan jadi kayak Celeron atau styling. Jadi antara minyak goreng dan oli samping itu perannya beda. Oli mesin sendiri juga kelemahannya harus dibagi ya. Itu yang lemah base oilnya kah, atau olinya cepat encer kah? Jadi oli yang cepat rusak belum tentu cepat encer, oli yang cepat encer belum tentu cepat rusak. Sesuatu yang enggak ketergantungan. Itu kita masih ngomong base oilnya saja, belum lagi soal aditif. Jadi ada oli yang aditifnya cepat habis, ada oli yang memang nggak licin, ada memang oli yang nggak bikin halus suara mesin. Itu berkaitan dengan aditif. Kalau soal zat pembersih, ya maaf, penulis nggak akan bisa melakukan review hal itu karena umur oli di motor penulis itu sangat-sangat pendek. Oli nggak layak pakai mungkin cuma sehari 40 kilometeran. Oli yang layak pakai bisa lebih dari 2000 km. Ekstrim bedanya. Kalau di motor penulis yang lain, yang di Honda Beat itu mungkin bisa lebih lama lagi ya. Pakai ramuan bisa sampai 10.000 km. Pakai oli biasa mungkin ya cuma 1000 atau 500 km. Jadi pakai AHM MPX, oh ya dulu pernah pakai AHM MPX, kasar setelah 300 km ganti oli, langsung tren ganti ramuan. Nah sekarang ganti oli ini wis sering lupa pirang kilometer, biasanya lebih dari 10.000, apalagi setelah pakai styling ini. Jadi sekarang wis mungkin lebih dari 10.000 ya. Kapan ganti oli terakhir itu? Sekarang wis 45.000 berapa gitu kayaknya. Untuk yang Next 2 motornya semi aus ya, jadi sudah kena fuel dilution, tapi nggak sampai seperti NMAX ini, jadi olinya masih awet. Dikasih styling rasanya mungkin bisa tembus 10.000 juga barangkali. Sebelum pakai styling, pakai campuran minyak goreng dan oli samping, lebih dari 5.000 aja. Untuk 10.000 nggak kuat ya. Nah motor penulis sendiri ya
termasuk agak jarang nyoba stylizing. Nyoba stylizingnya seringnya ke oli yang nggak layak pakai, oli yang umurnya pendek. Jadi yo nggak bisa dijadikan patokan. Terakhir itu pakai Mediterranean Bio, rasanya juga bukan resep full stylizing ya, yang bisa sampai hampir 2000 km itu bukan full stylizing. Sekarang ini penulis pakai oli Ipone M4, bisa dibilang cukup lama juga. Ini Respiros 378, ini termasuk cukup awet, lebih awet daripada oli yang cukup bagus. Jadi ini sudah lebih awet daripada meseran P40 botol baru. Win Formula Car ya kira-kira segini, orangnya saya 40 ya kira-kira segini. Apa maneh oli Pro-Am yang VR50 ya kira-kira segini. Kalau yang VR30 lebih awet. Padahal ini olinya harusnya maksimal 120 km wis makso ya. Itu pun bukan dengan pemakaian ngebut. Sementara itu ini 378, ini beberapa kali kencang ya. Bisa dicek di video-video penulis akhir-akhir ini. Banter. Ini cuaca panas, betul-betul panas, tapi licin dengan umur oli yang biasa nih wes gak tahan. Ini kebetulan karena olinya cukup baik bahannya, jadi bahan dasarnya nggak cepat hitam, nggak cepat menguat. Ini dibanding dengan meseran B40 botol 2024. Jadi balik lagi lah ke topik ya. Sebenarnya untuk oli sendiri pun penulis nggak bisa ya memprediksi bisa tahan berapa lama. Jadi untuk oli murni 100% pun penulis nggak bisa prediksi berapa lama, karena kondisi motor beda-beda, cara pemakaian beda-beda. Untuk kondisi motor ini ya sejarah pemakaian juga sangat penting. Motor sering dipakai kencang ya bakal beda lah dengan motor yang jarang dipakai kencang, apalagi daerahnya dingin, apalagi pemakaiannya dekat. Periode ganti oli juga bakal sangat berpengaruh. Oli yang sebelumnya dipakai juga sangat berpengaruh. Jadi banyak variasi. Kalau untuk penulis sendiri, motor penulis sendiri ini biasanya cuma bisa kira-kira. Kira-kiranya juga setelah 40 km pemakaian. Jadi kalau masih 20 km pemakaian masih meraba-raba. Ya sebenarnya 40 km pemakaian pun kadang masih meraba-raba. Tapi kalau misal, oh ini olinya Nusaraya Putra Mandiri, oh ini olinya Pacific Club Britama, oh ini olinya Nippon, oh ini olinya Idemitsu, kebanyakan olinya nggak akan tahan lama, paling cuma sehari 2 hari. Walau itu oli harganya di atas 100.000, misal 150.000. Oli-oli merek lain ya yang mungkin pernah penulis rekomendasikan. Tapi kalau kekentalannya misal 10W40 juga, yo biasanya nggak akan tahan lama. Oli 10W40 merek ya yang kurang begitu sip, biasanya ya sehari juga. Merek sing rada sip ya 3 hari. Baru kalau rekomendasi bisa lebih dari 400 km. Jadi memprediksi oli
itu sudah sulit. Oli tanpa campuran apa-apa itu sudah sulit. Dan penulis sama sekali nggak bisa menerka ya bagaimana keawetan oli sebelum dipakai. Jadi kalau belum dipakai nggak bisa menerka. Dipakai pun ya harus dirasakan sendiri mulai kapan berhentinya, mulai kapan nggak licinnya, mulai kapan suaranya kasar. Kadang sehari nggak cukup, harus 2 hari. Kadang yuk butuh sampai di train baru bisa menyimpulkan. Walau memang ada patokan ya, misal kalau penulis makainya nggak kencang ya lebih awet olinya. Penulis makainya di kondisi hujan ya bisa lebih awet olinya. Oli dari merek-merek tertentu ya biasanya awet. Ya walau kadang ketemu nggak awet tapi ya biasanya wis sepaket ya, antara oli awet dan nggak awet biasanya wis yo dari pabrik itu, dari kekentalan itu gitu ya. Nah kalau dari pemakaian aditifnya sendiri bagaimana? Kalau di motor penulis ini minyak goreng 10% itu sudah bisa bikin oli jauh lebih awet. Tentu minyak gorengnya bukan sembarang minyak goreng. Misalnya ya merek KCO lah, itu bisa sampai 2 kali lebih awet kalau dipakai dari olinya masih baru. Nggak semua minyak goreng ya, karena contoh misalnya pakai yang dari apa biasanya Sania, buatannya Wilmar ya, ditambahi malah jadi cepet kasar suara mesin, jadi encer. Ya memang ya minyak goreng itu encer, tapi minyak goreng yang oke dipakai sebagai aditif oli mesin bisa bikin mesin itu lebih halus. Jadi walau lebih encer bisa lebih halus. Kenapa gitu? Karena ada film strength. Halusnya dari mana? Halus itu timbul dari efek mencegah terjadinya gesekan langsung antara logam dengan logam. Ketika film strength itu meningkat, maka kemampuan oli untuk menahan beban itu jadi lebih baik. Jadi walau olinya encer, tapi karena dia bisa menahan beban lebih baik, hasilnya akhirnya adalah lebih halus. Terus untuk aditif oli samping, ya tentu nggak semua merek ya. Orang-orang ada yang penasaran bagaimana kalau pakai oli samping merek mahal. Kalau penulis sih nyoba beberapa merek mahal gak kroso ya, karena ya mungkin kebetulan merek mahal yang penulis pilih nggak begitu nggak begitu fokus ke licin, nggak begitu fokus ke harian, lebih ke total performa. Kalau fokusnya ke performa, maka aditif yang ada pada oli samping itu nggak mungkin banyak, pasti ngepres, nggak lebih nggak kurang, dan itu pun di pemakaian sebagai oli samping. Jadi oli samping kan nggak didesain untuk aditif oli toh, nggak didesain sebagai aditif oli, tapi sebagai oli samping. Jadi pabrikan ya fokusnya gimana caranya olinya bagus sebagai oli samping. Dan yang kita lakukan ini kan sudah tidak memenuhi kodrat istilahnya. Oli samping jadikan aditif. Jadi ya mungkin ada yang berpikir, oh kalau oli samping ini bagus, enak dipakai di kendaraan 2 tak, maka enak juga sebagai aditifnya oli mesin kendaraan 4 tak. Ya salah gitu. Karena kita pakainya bukan untuk peruntukan. Dan ya memang oli-oli yang
rekomendasi jadi aditif oli mesin itu justru oli-oli yang sama orang-orang ditinggalkan. Jadi Evalux 2T botol hijau itu kan oli APITB, dianggap kuno, dianggap gak sip. Walau kendaraannya pakai kendaraan kuno juga, kendaraan 2 tak mana ada yang baru, kuno semua. Tapi mereka bakal berpikir, wah harus pakai standar terbaru APITC, APITB ditinggalkan. Padahal APITB ada keunggulan juga, yaitu pelumasan yang lebih baik, lebih licin. Dan ketika dipakai sebagai aditif oli mesin, ya memang jadi licin. Licin terutama di kecepatan tinggi. Mantap banget dah untuk mereka yang suka kebut-kebutan. Gasolin G1000 itu malah terkenal, bikin mesin bisa mati, bisa mogok karena keras. Karena sepertinya antara aditif dan base oil yang dipergunakan gak matching, jadi aditifnya jauh terlalu banyak. Makanya orang-orang yang menggunakan gasolin G1000 itu bisa mampet saluran olinya ya, saluran oli sampingnya. Karena apa? Karena jadi mengendap, jadi terpisah antara aditif dan base oil. Tapi ini membuat gasolin G1000 jadi cocok untuk campuran oli mesin, jadi cocok untuk 4T. Nah, kita bicara soal keawetan lah ya. Keawetan penambahan aditif ini sangat bergantung dari apa yang lemah pada base oilnya, pada oli aslinya. Kalau kelemahannya ada pada oli yang cepat bikin suara mesin kasar karena terlalu encer, minyak goreng sangat membantu. Misal olinya itu terlalu encer untuk kebutuhan kendaraannya, minyak silikon itu sangat membantu. Misal olinya itu aditifnya yang kurang, pakai oli samping itu akan sangat membantu. Membantu seberapa banyak? Ya tergantung yang dipakai, tergantung cara pemakaian juga. Nah, kalau misalnya semuanya sudah lengkap ya, misal ini base oilnya bagus gitu ya, lemah cuma di aditif, seperti yang terjadi menggunakan ya yang kayak minyak goreng, oli samping, minyak silikon atau stelizing, itu bisa membuat olinya itu bertahan 3-4 kali ya, untuk kasus tertentu. Untuk kasus yang lain mungkin ya cuma 2 kali misalnya. Tapi ya itu tidak bisa kita prediksi. Taunya ya wis dicoba. Ya intinya sih ya, untuk bisa tahu seberapa lama ya, harus tahu lah ciri oli sudah tidak layak pakai, ciri oli yang terlalu encer, ciri oli yang aditifnya sudah habis, ciri oli yang base oilnya harus rusak gitu ya. Harus tahu dari itu dulu. Kalau misalnya nggak tahu apa-apa ya kayak biasanya aja lah, wis ganti oli seperti biasa. Nanti mungkin ada kejutan, misalnya olinya masih bening waktu tak drain mas, biasanya wis hitam gitu. Atau mungkin biasanya suara mesin sudah kasar ketika waktunya ganti oli, ini masih halus, jadi ya tak teruskan aja. Jadi ya sebenarnya sih intinya harus tahu lah ciri-ciri oli mesin rusak, baik menggunakan aditif ataupun tidak. Ya wes, setelah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.